Gaji mepet, biaya sekolah terus meroket. Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di studio. Saya menyapa Bu Retno Listiarti, Dewan Pakar FSGI, Komisioner KPAI 2017-2022. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Kompas TV. Saya menyapa Bu Putri Rosalina, Wakil Kepala Deks Investigasi dan Jurnalisme Data Kompas. Selamat malam Bu Putri. Malam. Saya menyapa Pak Saur Panjaitan, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Nasional. Selamat malam Pak Saur. Saya juga menyapa Pak Furtasan Ali Yusuf, anggota Komisi 10 DPR, fraksi Nasdem. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan tentu saja senior saya, wartawan Senior Kontan, Mas Samsul Asar. Selamat malam Mas. Saya langsung mungkin bertanya kepada Mbak Putri sebelum saya ke seluruh narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Apa benang merah temuan tim jurnalisme Data Kompas dari ketimpangan penghasilan orang tua dan biaya pendidikan serta ketimpangan biaya sekolah antara sekolah negeri dan juga swasta? Seburuk apa kondisinya Mbak? Jadi dulu kan ada selalu bilang ya, kalau mau biaya murah itu kan di sekolah negeri. Tuh. Kemudian ya kalau mau yang berkualitas ke sekolah swasta. Jadi ngapain sih membicarakan sekolah swasta yang berbiayanya mahal terus gitu kan. Tapi kemudian di lapangan terjadi bahwa beberapa orang tua yang ingin masukkan sekolah negeri, terutama menengah ke bawah itu kesulitan ya, terutama dari aturan yang kami temukan soal umur, kemudian tidak punya surat tamat TK, sehingga jadi sebenarnya banyak orang tua yang akhirnya menyekolahkan anaknya ke swasta karena ke negeri susah masuknya, terlalu banyak prosedurnya, pemerintah mempersulit, itu maksudnya? Betul. Sehingga masuk ke swasta mereka harus mengeluarkan uang kan, kalau di negeri kan free ya, tidak ada biaya. Ketika swasta mereka mengeluarkan uang, meskipun sekolah swasta yang dipilih ya sesuai kemampuan mereka, tapi kan tetap mengeluarkan uang ya, ada yang 250.000 per bulan, ada yang uang bakal 2,5 juta gitu. Kemudian di sisi lain yang memang orang tua itu kelas menengah ke atas yang berniat untuk menyekolahkan ke swasta karena merasa bahwa kualitasnya lebih bagus daripada negeri. Ada yang suka rela ya. Itu ngeluh kenapa biayanya terus naik gitu kan. Bahkan dari narasumber kami itu ada yang sudah mempunyai data selama 8 tahun itu dia nge-range kan, ini kenaikannya kok sampai 10-15% ya. Sampai dia bisa mengatakan seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang ini sekolah swasta biayanya naik terus, tapi gaji orang tuanya ya cuma naik sesuai inflasi aja gitu kan, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ini kan Mbak. Iya, benar sekali Pak Saur. Kenapa sih uang sekolah di swasta itu mahal sekali? Kenaikannya melebihi gaji orang tua, temuan dari Data Kompas. Oke, terima kasih. Jadi saya pikir yang pertama, saya setuju, jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Jangan gara-gara informasi yang kecil. Jadi gini, yang pertama saya setuju, data itu adalah gabungan dari semua sekolah. Nah, tetapi harus saya katakan juga, banyak juga sekolah-sekolah yang di daerah-daerah yang dianya itu SPP-nya malah sukarela, hanya mengenalkan bos. Nah, tetapi daerah-daerah pengembangan, masyarakat perkotaan, di situ yang membuat kenaikan luar biasa. Saya setuju temuan Kompas itu yang membuat sehingga jadi kalau dirata-ratakan yang selain ini yang membuat ketimpangan itu. Jadi kalau boleh saya usul itu coba dipersempit sebenarnya di daerah-daerah mana saja sebenarnya yang membuat menjadi ketimpangan luar biasa. Nah, terjadi di sini komersialisasi pendidikan karena memang belum ada aturan yang sangat jelas dari pemerintah, tidak ada ambang batasnya. Jadi itu menjadi mekanisme pasar berlaku. Jadi Anda mengakui bahwa banyak sekolah swasta kalau naikin uang sekolah itu nggak pikir 2 kali, naikin aja, nggak peduli dengan sektor pendidikan atau bukan gitu ya? Di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah pengembangan. Ada kota juga gitu. Begitu. Tapi karena saya katakan beberapa juga sekolah-sekolah yang swasta yang di pinggiran itu malah dianya SPP-nya sukarela. Benar. Nah, sehingga harus katakan saya setuju ada beberapa sekolah bahkan mungkin kenaikannya lebih daripada itu. Nah, saya harus akuin itu beberapa sekolah yang elit itu, dan nyatanya juga di daerah sekitar itu juga ternyata penghasilan orang di sana juga beberapa menyetujui daripada komersialisasi daripada pendidikan tadi. Jadi mekanisme pasar sangat berlaku sekali. Mekanisme pasar diserahkan begitu saja. Nanti kita bahas lebih soal biaya pendidikan, diserahkan ke mekanisme pasar. Ini agak kontradiksi dengan cita-cita pemerintah generasi emas, pendidikan, APBN 20% begitu. Maaf saya marah-marah kalau soal pendidikan memang. Bu Retno, di lapangan seperti apa? Ketika harga sekolah itu naiknya cukup tinggi begitu ya, sementara di negeri sendiri terlalu banyak tadi syaratnya, mulai dari usia, zonasi begitu. Apakah ini mengurangi efektivitas pendidikan dan juga mungkin beban guru jadi nambah gitu misalnya?
Sebenarnya kalau SD itu kita punya SD negeri yang cukup ya. Jadi untuk SD di Indonesia itu sebenarnya 70% tertampung. Jadi hanya 30% saja sebenarnya anak tidak tertampung. Lalu masuk SD berdasarkan SPMB atau PPDB ya dulu namanya, itu sebenarnya lebih kepada usia. Jadi tidak ngelihat apapun kecuali usia. Jadi kalau usianya terlalu muda emang biasanya sulit tuh dapat negeri. Karena umumnya negeri itu sekarang itu betul-betul usia untuk seluruh jalur. Lebih karena buat aturan soal usia karena jumlah sekolah negerinya yang terbatas atau memang untuk efektivitas belajar itu harus kita bedakan dulu Bu Reno. Kalau kita kan membuat aturan misalnya ya pemerintah itu kan usia 7 tahun untuk SD itu menurut saya usia yang sudah pas dan itu sesuai dengan riset sebenarnya hampir di seluruh dunia itu menggunakan untuk SD 7. Tapi kalau terkait dengan tadi pertanyaan apakah yang dikatakan Bapak misalnya banyak sekolah negeri yang juga bayarnya tadi seikhlasnya dengan tidak, menurut saya kita memang jadi harus membedakan 3 jenis gitu. Nah memang yang kelas atas ini jadi itu mungkin kelas bawah, lalu ada yang menengah nih, mahal juga sih yang menengah. Yang menengah itu yang kadang berat sih karena kan kelompok mending kan. Betul. Nah satu yang kualitasnya ya tanggung-tanggung tapi biaya yang tanggung-tanggung nggak bisa juga. Kemudian yang ketiga adalah yang kelas mahal banget itu. Nah kalau ngelihat ini sebenarnya yang selalu kena dampak guru ya. Berapapun dampaknya guru. Pertama tuh dia dikit-dikit orang tua protes karena merasa udah bayar gede. Padahal gaji gurunya gak gede gitu. Nah kerap kali gaji gurunya untuk sekolah-sekolah yang kaya-kaya itu kadang nggak nyampe UMR gitu. Jadi kalaupun misalnya biaya sekolahnya naik, ternyata tidak berdampak ke kesejahteraan para guru. Betul. Jadi guru swasta itu kenapa seringkali mereka tidak bertahan selama bertahun-tahun? Karena memang secara kesejahteraan mereka kurang. Jadi ketika dapat info, yang di sini lebih gede, mereka pindah. Maka mereka seringkali itu gurunya memang gonta-ganti. Nah, karena memang karena soal kesejahteraan tuh berpengaruh banget. Jadi gimana ya kalau mudah apa nggak belajar gitu. Misalnya uang bayaran anaknya 4 juta setahun. Sebulan. Sementara gaji gurunya 3,8 sebulan. Berarti kan cukup membayar SPP 1 anak tuh cukup membayar 1 guru. Jadi kalau punya guru 12 ya cukup dengan dibiayai 12. Untungnya kebanyakan pasal uangnya dikemanain. Jadi ini yang menurut saya penting juga dilihat yang kayak gitu-gitu karena itu ada loh dan banyak loh. Itu mereka bayaran SPP, uang pangkal bayar, SPP bayar, masih ada uang tahunan. Uang tahunan itu sebenarnya untuk ekskul atau kegiatan mereka pergi keluar dan lain-lain. Jadi menurut saya bebannya kalau dihitung emang tidak cuma SPP, tapi tidak hanya uang pangkal, tapi uang bulanan untuk macam-macamnya pun sangat tinggi. Termasuk seragam, buku. Biasanya ada yang begitu dan kan, kutipan-kutipan ekskul. Karena bukunya juga yang luar negeri, itu banyak juga. Saya prihatin dengan itu. Dari awal kita udah terlalu banyak koreksi begitu. Saya terutama kota ya Mbak. Iya benar, terutama kota. Nanti saya bahas lagi ke Pak Furtasan. Pak, apa tanggapan Komisi 10 dengan kenaikan biaya pendidikan yang ugal-ugalan menyalip kenaikan gaji orang tua, sementara fakta di lapangan ini tadi terjadi, uang sekolah naik, kesejahteraan gurunya pun nggak terjamin juga tuh. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau dari kita pemerintah lah ya, ini melihatnya memang ada klasifikasi seharusnya gitu ya. Karena di sini ada istilah negeri sama negeri, sebetulnya negeri dan swasta dan swasta dan swasta. Benar. Nah, soal pembiayaan ini, betul ya kata Pak Saur ya, memang pemerintah belum begitu ngatur secara rigid ya. Nah, harapan saya sebetulnya adalah diatur saja. Karena ini kan dalam konteks istilahnya kompetisi itu memang harus diatur. Nah, sebuah organisasi itu harus diatur. Kalau nggak diatur ya kayak begini. Misalnya gini diaturnya, batas terendah berapa sih? Batas tertinggi berapa? Sehingga kita semuanya orang tua juga punya patokan. Kalau misalnya batas tertinggi segini, kalau dia misalnya melebihi dari target ini, pemerintah bisa negur. Nah itu, cuma masalahnya memang orang tua melihat standar. Kalau yang sekarang dilakukan oleh sekolah-sekolah ini kan sebetulnya ada standar minimal. Nah ini di atasnya standar minimal, berarti maksimal kan kira-kira. Nah makanya biayanya kan dia munculkan. Kalau standar minimal sebetulnya cukup, nggak usah berbayar, nggak bisa sebetulnya di sekolah-sekolah yang biasa itu. Nah, misalnya sekolah SD biasa, misalnya tidak punya yang namanya kolam renang. Nah, dia bikin standar maksimal, ada kolam renangnya. Di sekolah biasa tidak ada misalnya lapangan bola misalnya dan seterusnya. Nah, itulah komponen-komponen yang sebetulnya menambah. Nah, karena yang standar minimal ini orang tua mungkin ya namanya juga investasi kira-kira begitu. Tadi kan Pak Purwan mengatakan bahwa harusnya ada batas atas, batas bawah. Tapi selama ini kemana Komisi 10?
Kenapa tidak menjadi prioritas, Pak? Karena kalau misalnya orang nggak sanggup bayar uang sekolah, ujung-ujungnya putus sekolah. Betul. Kenapa nggak jadi konsen selama ini, Pak? Iya, saya sebetulnya kan baru masuk ya sekarang ini ya. Artinya berarti Pak Peran nih yang makan ini. Yang sebelumnya kan memang kita kawal juga sebetulnya. Cuma memang kalau bicara masalah ini kan ada hak budget anggarannya juga ya, di situ. Nah, emang kita pengawasan dalam konteks di sini gitu. Oleh karena itu saya sebetulnya sepakat kita atur standar biaya ini ya Pak, supaya semuanya mengacu pada regulasi itu. Benar. Kalau nggak regulasi nggak diatur, ya tadi itu. Kalau dibilang misalnya ugal-ugalan, ya memang faktanya di lapang demikian. Terjadi komersialisasi pendidikan, kenaikan harga pendidikan tergantung mekanisme pasar. Kami bahas sesaat lagi, saudara, tetap di Business Talk. Mbak Putri, kalau misalnya dilihat kita perbandingkan di kacamata orang tua melihat sekolah negeri dengan sekolah swasta, apa yang paling menjadi concern? Apakah cuma soal biaya atau sebenarnya banyak juga yang curhat begitu ya soal kualitasnya? Makanya orang lebih baik keluarin banyak uang, ya, anaknya terjamin masa depannya gitu. Ya, kami juga melakukan survei kualitatif ya ke 12 orang tua di 12 kota yang memang anaknya sekolah di swasta. Jadi alasan yang banyak disebut, 8 dari 12 orang tua menyebut ingin mendapatkan pelajaran agama yang mendalam. Jadi kebetulan 11 dari 12 narasumber kami itu atau responden kami itu memang anaknya sekolah di swasta berlabel agama lah, bervariasi begitu. Kemudian yang kedua jelas ya kualitas, yaitu yang paling disebut baik kualitas fisiknya, kualitas pengajarannya, sampai mereka memperhatikan dalam satu kelas itu jumlahnya berapa gitu kan. Karena kan aturannya 28 ya Pak Saur ya, 28. Jadi kalau di swasta kan lebih dari itu kan. Jadi itu mereka cukup memperhatikan. Kemudian yang selanjutnya ya lebih ke faktor yang lain ya, karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih ya, karena kan dianggapnya swasta berlabel agama itu mengajarkan pendidikan karakter, akhlak, dan yang membekali pelajaran agama yang lebih mendalam. Ada sesuatu yang dianggap tidak ada di sekolah negeri. Betul. Apakah memang seperti itu faktanya di lapangan? Kenapa akhirnya banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke swasta? Karena merasa itu dia tadi, bahwa mungkin gurunya dianggap lebih berkualitas di swasta gitu kan. Kurikulumnya tampaknya lebih lengkap di swasta seperti itu. Itu nggak sih yang terjadi di lapangan? Kenapa bisa begitu? Kalau kami sih lebih ngelihat orang lebih banyak ngeliat fisik ya. Jadi misalnya sarana prasarana yang dimiliki, kelebihan, terus aktivitas-aktivitas yang kemudian dimiliki gitu. Nah itu kan jadi berbiaya ya. Misalnya ada drum band, lalu ada kegiatan-kegiatan keluar ya, misalnya study tour yang keluar untuk pembelajaran, itu kan yang kemudian dilihat, oh ini aktif, anaknya juga jadi pandai untuk menyampaikan pendapat dan lain-lain. Nah ini yang kemudian membuat orang tua memilih ke sana gitu. Terus yang itu juga wajar ya. Sekarang kalau kita pakai perbandingan SD ya, negeri gitu. Negeri itu kan cuma dapat dana BOS. Kalau daerahnya kaya dia dapat tambahan BOP dari APBD. Nah, tapi kalaupun enggak, kan kalau enggak, negeri kan nggak boleh mungut apapun sampai buku, seragam nggak ada lagi. Jadi mereka mau nggak mau kegiatan tuh sangat bergantung dari situ gitu. Makanya kenapa keputusan MK untuk menggratiskan sekolah SD dengan SMP ya, dasar kan 9 tahun yang keputusan MK. Karena di dalam konstitusi juga kan disebutkan dengan sangat jelas bahwa pembiayaannya harus di negara, kan itu ada bunyi gitu. Nah sebenarnya kalau kita pakai hitung-hitungan, sebenarnya antara sekolah negeri dengan sekolah swasta khusus SD ya, itu sebenarnya jumlahnya sih tetap negeri lebih banyak. Dan banyak orang tua sebenarnya menyekolahkan di negeri juga dengan berbagai pendapat. Karena sebenarnya sekarang terutama misalnya kalau saya ngelihat Jakarta atau beberapa kota seperti Surabaya, Solo, itu sebenarnya mereka negerinya itu ya sudah punya standar yang baik dan rata gitu. Masalahnya nggak semua wilayah Indonesia kayak gitu. Betul. Nah, tetapi kalau kita ngelihat ya, misalnya perbandingan itu, kalau nanti MK benar-benar keputusan MK itu akan dilaksanakan, kami paham bahwa mekanisme pembiayaan untuk negeri dan swasta jelas berbeda. Karena negeri kan gaji guru dan pegawai dibayar oleh negara. Nah, kalau dihitung-hitung sebenarnya uang dana BOS yang sekarang tuh 900.000 per tahun untuk ASD. Itu kalau dikali pembiayaan yang pakai hitung-hitungan sebenarnya 10 kali lipat
Jadi misalnya 900, maka swasta itu seharusnya dibiayai 9 juta per anak. Jadi kalau pakai uang gila-gilaan tadi, sebenarnya menghitung itu cukup itu. Dan kalau menghitung jumlah sekolah swasta yang ada sekarang ya, ini yang saya nggak ngitung sekolah negerinya, swastanya, itu kira-kira pembiayaannya dengan tadi 10 kali lipat cukup 75T. Jadi sebenarnya negara tuh bisa ngelakuin ini. Persoalannya political will aja sih. Pak Furtasan, sebenarnya kan negara itu bisa bertanggung jawab memberikan hak para anak-anak kita, generasi kita mendatang untuk sekolah secara gratis. Pun sebenarnya kan sudah tertulis dalam undang-undang, itu kewajiban negara. Tapi kemana negara selama ini membiarkan orang tua bayar empot-empotan cuma buat bikin anaknya tamat SD? Ya, kalau bicara soal anggaran memang angka cukup besar. Iya, 20% selalu terbesar di APBN. Itu kira-kira 714 triliun. Iya, kemana uang itu, Pak? Iya, cuma masalahnya dari 714 triliun ini tidak semuanya fokus untuk pendidikan. Karena dibagi-bagi. Ada untuk pendidikan kedinasan dan lembaga PTKL, ada juga yang fungsi-fungsi yang lain. Semua diklat-diklat itu semuanya dari situ. Jadi dianggapnya itu fungsi pendidikan. Padahal itu kalau fokus untuk pendidikan pure ya, yang dikelola misalnya. Berarti sekarang nggak fokus ke pendidikan. Kemana aja tuh uang terbangnya, Mbak? Ya tadi itu yang sebutkan. Mana? Karena nggak fokus ada, karena kan masuk ke lembaga-lembaga yang tadi. Sekolah-sekolah kedinasan. Iya. Padahal itu di dalam MK juga udah. Dan peruntukannya untuk kebutuhan ajar mengajar atau ada kebutuhan yang lain uangnya? Di kemana larinya? Termasuk juga gaji juga, gaji-gaji pegawai misal mereka itu. Kalau MBG itu ada nggak, Pak? Ada ngambil duit dari situ? Kalau MBG memang baru berjalan sekarang, ya kan? Kita tidak bisa kontak belakang ya, karena baru berjalan nih. Tapi memang fungsinya dari situ ngambilnya juga. Tapi Mbak Ilona, kan MBG itu tidak perintah konstitusi ya, bisa dilaksanain itu ratusan triliun. Sementara ini perintah konstitusi loh, hak atas pendidikan, menggratiskan SD dan SMP. Jadi sebenarnya kalau negara ini dibangun kan atas dasar kesepakatan pendiri ya. Nah, ketika pendiri membangun itu, sepakatnya hak atas pendidikan itu dipenuhi, terutama yang 9 hak tahun. Atas pendidikan. Jadi harusnya kalau MBG bisa 121T, ini cuma nambah 75T sebenarnya untuk sekolah swasta. Jadi kita nggak ribut lagi dengan semau-maunya nih mengambil uang gitu ya. Artinya berapa sih kalian butuh sebenarnya? Ayo negara biayai, dan saya yakin ini soal political will aja. Uangnya political will, Mas Samsul. Ada hal yang harus dipenuhi oleh negara sebenarnya dari awal, memberikan akses kepada anak-anak, sekolah tamat, orang tua nggak terbeban, tapi ternyata ada program yang baru, tapi malah diutamakan dari anggaran. Janji politik ya. Janji politik, harus direalisasikan soalnya. 720 sekian triliun itu, Pak anggota Dewan yang terhormat, mungkin perlu diaudit. Jumlah yang tidak kecil. Auditnya ini untuk menentukan tidak hanya output, tapi outcome. Hasilnya apa? Memang benar sekian ratus triliun itu digunakan untuk pendidikan. Memang benar dimanfaatkan oleh murid-murid yang orientasinya itu diubah. Kalau sekarang ini proyek-proyek misalkan pendidikan itu kan proyek ini, ada pelatihan ini, pelatihan itu yang mungkin tidak dibutuhkan oleh siswa-siswa. Bersihkan di situ. Dari audit itu akan ketahuan. Nah, dari situ sebenarnya cukup. Apalagi cuman berapa, Bu? 75 triliun itu. Tapi untuk SD SMP aja ya. SD SMP. Swasta ya. Betul. Nah, cara-cara yang seperti itu yang belum dengan tadi niat baik itikat baik untuk melakukan itu. Prioritasnya memang tidak di sini pemerintah sekarang, mungkin lebih ke MBG, lebih ke koperasi. Untuk koperasi sekian triliun bisa gelontorin gitu ya. Untuk MBG gelontorin gitu ya. Sekolah rakyat yang itu janji-janji yang sebenarnya hanya dinikmati oleh satu lokasi mungkin nggak lebih dari 1.000 ya, Bu ya. Hanya berapa ratus itu ya. Itu tapi gaungnya gede banget. Dan kita cek fasilitasnya dengan boarding yang seperti itu, mungkin anggarannya dari yang seperti itu bisa digunakan juga untuk yang sekolah-sekolah. Nah, swasta ini jangan disalahkan yang memungut karena nggak ada aturannya. Dan kita ngelihat swasta nggak hanya di Jakarta ya. Kita lihatlah swasta yang di pinggiran. Itu ada yang bayarnya itu pakai hasil bumi. Nah itu jangan disamakan.
Itu ada yang swasta yang seperti sebenarnya untuk menjawab isu kita, kami telah mengundang pihak regulator Saudara Kementerian Pendidikan Dasar, namun belum bisa memenuhi undangan kami. Saat ini kami sudah mengundang menterinya dan juga wakil menteri termasuk dengan dirjennya sekaligus. Saya ke Pak Saur. Pak Saur, saya tahu kalau memang, tapi jangan kepedean dulu karena dibilang sama Pak Samsul nggak ada aturan buat swasta boleh seakan-akan bebas, jangan gitu. Gini, kan pendidikan itu kan kebutuhan dasar ya Pak. Indonesia ini belum negara maju, masih negara berkembang. Kita masih butuh bibit-bibit unggul. Kok swasta itu banyak yang tega ya kasih uang sekolah tuh mahal sekali. Memang benar, tanpa mengesampingkan ada sekolah swasta yayasan gitu ya, yang tadi itu bayar uang sekolahnya pakai hasil bumi gitu. Kami mengapresiasi itu. Tapi masanya kan tidak terjadi di semuanya gitu. Masih banyak di Jakarta ini, boleh dicek semua swasta tuh mahal-mahal semua. Oke. Kan ada sekarang no viral ya. Kalau nggak viral kan nggak jadi. Iya benar. Jadi gini, saya ulangi sekali lagi, memang ya, jangan gara-gara dan setitik ya. Saya tadi ingatkan itu hanya sekitar 13% sebenarnya itu yang di sekolah SD ini ya. Nah, atau 23% untuk sekolahnya ya. Yang saya katakan, yang jadi persoalan adalah untuk yang sekolah elit tadi itu. Iya. Itu yang sebenarnya kita lihat. Makanya saya pikir lebih daripada itu, mungkin berapa kali lipatnya tidak seperti itu. Jadi saya mau katakan itu. Jadi yang bisnis ini sebenarnya adalah yang sebagian kecil ini yang paling gampang diviralkan. Nah, saya senang tadi yang disampaikan teman Kompas, kenapa orang memilih itu memang karena investasi. Nah, jadi lagi-lagi dengan anggota Dewan Terhormat tadi saya katakan, jalan keluarnya adalah kita bikinkan aturan main standarnya, sehingga ada ambang batas. Contoh kalau kita naik pesawat, mau sebagaimanapun itu nanti, maksudnya lebaran juga, setinggi-tingginya tetap ada aturannya, gitu ya, setinggi-tingginya, apapun terjadi. Atau naik kereta api, setinggi-tingginya pasti ada ambang batasnya. Ini tidak ada. Jadi itu pertama. Yang kedua, mohon saya mungkin salah paradigma yang berbeda. Jangan lihat sekolahnya, tapi lihat masyarakatnya. Boleh nggak saya usul, masyarakat itu terklaster, sebagian besar itu yang tidak mampu, maka yang dikatakan Bu Reno, itu dibayar semua pemerintah, dimanapun di sekolah. Yang kedua subsidi sebagian. Yang ketiga malah dia harus berbayar. Mau dia swasta, di negeri pun bila perlu harus berbayar. Saya pernah kasih contoh, yang dianya dirjen katakanlah ya, eselon 1, anak yang masuk sekolah negeri tidak berbayar. Tapi pembantunya, sopirnya masuk ke sekolah swasta berbayar. Jadi kita jangan hanya lihat sekolahnya, tapi boleh nggak saya usul, lihat masyarakatnya. Masyarakatnya itu nanti dibiayai sama pemerintah gratis 100%. Apabila kemampuan ekonominya demikian. Di situ. Tapi saya masih penasaran soal komponen kenaikan harga tarif uang sekolah swasta. Sebenarnya itu besarnya karena apa ya? Gini, kalau misalnya perusahaan manufaktur begitu kan, ada namanya biaya mesin, investasi, ada namanya bayar karyawan ratusan ribu gitu. Lah di sekolah jumlah gurunya cuma berapa sih Pak? Kenaikan uang sekolahnya itu lebih mahal. Kok bisa begitu? Saya nggak lihat hitung-hitungannya. Komponen-komponen itu dari mana ya? Nah, misalnya 13 sekian persen loh. Tadi kan saya katakan. Emosi maaf ya. Saya setuju. Namanya komersialisasi pendidikan itu mekanisme pasar kan semua bisa terjadi. Tentulah mereka yang lebih tahu untuk apa itu ya. Jadi saya pikir, lagi-lagi saya pikir, begitu tidak ada aturannya, mekanisme pasar terjadi, itu pasti semuanya akan terjadi. Nah, kalau komponen apa kita tentu main tebak-tebakan untuk situ ya. Tapi yang jelas tadi Bu Reno sudah mengatakan tidak komponen gaji gurunya, bukan itu yang utama. Saya kalau kita menganalisis tadi yang sama Pak Dewan tadi, lebih kepada investasi mereka, fasilitas mereka itu yang di blow up luar biasa. Itu data yang maksud saya investasi. Kalau di perusahaan manufaktur ada namanya permajaan mesin Pak, itu mahal butuh dananya. Kalau di sekolah nggak kayak gitu loh. Oke, saya setuju itu. Jadi kan? Jadi atau lisensinya Pak. Lisensinya. Kalau misalnya ke sekolah swasta yang kurikulum Cambridge atau apakah mahalnya karena gitu. Lisensinya kan saya nggak tahu juga gitu kan. Khususnya yang SPK kan ada SPK ya dulu RSBI yang kita sama Bu Reno. Nah, yang seperti itu memang kalau saya setuju dari usulan kita itu kita audit lah ya, dibalik kita audit. Nah, sekarang kita lihat mereka bagaimana sebenarnya berapa biaya itu, sehingga berdasarkan itu lagi-lagi saya harus usulkan adalah ada pembatasan, ada regulasi seperti ini. Sehingga nanti dia tidak akan terjadi lagi kenaikan yang tadi yang ugal-ugalan ya, yang meroket luar biasa. Saya pikir kalau pemerintah tidak masuk ke situ, nggak akan bisa terselesaikan. Oke, baik. Bu Reno, menurut Anda perlukah uang sekolah swasta itu diatur batas atas dan batas bawahnya? Jangan dijawab dulu, di stok masih akan segera kembali, saudara. Bu Retno, menurut Bu Retno sendiri, perlukah biaya sekolah swasta harus dibatasi batas atasnya, batas bawahnya, supaya kalau naiknya nggak terlalu ugal-ugalan?
Ya, pertama gini ya, kalau saya harusnya kita sekarang mulai berbicara menyikapi keputusan MK. Karena keputusan MK kan bersifat final dan tidak bisa terikat, seharusnya negara harus melaksanakan. Pertama tuh, kalau memang mau diklasifikasi, boleh deh sekolah swasta diklasifikasi yang tadi SPK atau mahal banget itu masuk kategori apa. Nanti jumlahnya juga cuma sedikit tuh, mungkin sekitar 10% maksimal 13%. Nah, rata-rata kan enggak. Sebenarnya dengan kebijakan MK ini dan negara mulai menghitung komponen ya, sebenarnya tuh saya bilang tadi, mungkin 10 kali lipat dari yang sekarang 900.000. Jadi sekitar 9 juta yang dalam 1 tahun itu. Nah, itu sekolah yang tadi dibilang papan bawah atau papan menengah, sebenarnya kan bisa langsung ketolong tuh. Jadi seharusnya kita mendukung ini gitu. Nah, yang atas itu untuk kelompok tertentu yang emang ya, yang memang mereka itu pingin lebih dari itu ya silahkan. Di beberapa negara juga gitu sih ya, tapi jumlahnya biasanya cuma 10%-an. Nah, di situ tetap harus diatur ambangnya. Kayak misalnya tadi kolam renang, emang bikin kolam renang tiap tahun kan enggak. Iya, itu dia tadi belanja modalnya itu enggak ini gitu. Terus beli mobil, emang beli mobil tiap tahun. Nah, kan enggak. Lalu tapi kenapa jadi tiap tahun naik? Seolah-olah belinya tiap tahun, mengadakannya tiap tahun. Gedung udah berdiri nih, tinggal maintenance. Kalau mereka kemudian membuat gedung baru, artinya muridnya nambah dong. Jadi artinya memang harus dibatasin ya. Betul, dan jangan beranggapan bahwa ini investasinya mereka ini seperti sebuah bisnis, tidak. Karena pendidikan itu adalah hak dasar. Harusnya negara hadir baik untuk orang kaya maupun orang miskin dong. Untuk anak yang mau miskin itu kan hak. Tidak ada di konstitusi disebutin hak asasi pendidikan untuk anak miskin kan enggak. Semua anak. Dan satu lagi Mbak, komponen yang tadi Bapak bilang soal sekian ratus T itu untuk apa? Ya memang kalau dalam undang-undang nggak boleh. Jadi sekolah-sekolah kedinasan itu ya dari kementerian-kementerian itu semestinya tidak boleh dibiayai itu. Itu udah ngelanggar undang-undang loh. Undang-undang keuangan sendiri. Nah tapi kok dibiarin bisa? Sementara hak atas pendidikan yang diperintah sama konstitusi kok nggak dilaksanain. Nah ini penyelenggara negara harus kita ingatkan. Ini momentumnya dong. Mumpung MK memutuskan itu. Jadi ini saatnya kita evaluasi nih. Pak Furtasan begini, MK kemarin kan sudah mengetuk palu bahwa memang harus gratis biaya pendidikan. Itu kalau kata Bu Reno simpulannya harusnya itu yang diikutin begitu. Tapi apakah memang perlu? Bagaimana mungkinlah gerakan dari Komisi 10 untuk segera bergerak menentukan atau mendorong pemerintah adanya membatasi batas atas batas bawah uang sekolah swasta? Ya, kita baru mulai bergerak tahun sekarang karena MK itu baru kemarin ya. Dan kita sudah bicara masalah anggaran untuk 2026. Nah, insya Allah ini ada progres ke sana. Kita sudah punya datanya gitu. Nah, cuma memang saya sepakat ya sama Bapak nih ya. Artinya dari sudut pandang masyarakat ini, kata data juga tadi mengatakan memang itu adalah pilihan orang tua sebetulnya, tidak dipaksa. Karena orang tua itu sebetulnya begini, untuk tertentu ya, orang tua tertentu ya. Seberapa besar X rupiah yang dikeluarkan itu nggak penting sebetulnya. Bagi orang tua sebagian ya, saya katakan sebagian. Karena yang penting anaknya adalah dapat kelayakan pendidikan, tadi adalah dasarnya adalah pendidikan keagamaan. Itu pondasi. Dan itu nggak bisa diperoleh dari pendidikan yang lain. Tapi masalahnya gini Pak, kalau memang orang tuanya yang mau ya itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi berdasarkan data dari jurnalisme Kompas tadi bahwa warga prasejahtera terpaksa sekolahkan anaknya ke swasta. 25% itu tadi Pak, 25% karena tadi jika aturannya. Itu pasti swasta menengah. Swasta menengah. Iya, itu swasta menengah. Makanya tadi saya bilang konsennya kita di kelas menengah nih, kelas menengah penopang ekonomi, kelas mending gitu loh. Nah maka dari itu kalau di kampung-kampung ya, di daerah-daerah itu betul yang dimaksud tadi, ngasih pembayarannya itu bukan dengan bentuk uang, dengan hasil bumi yang mereka lakukan juga. Jadi artinya ini memang saya harus garis bawah itu supaya ini kita melihatnya seimbang. Benar, tapi kan kelas menengah banyakannya tinggal di kota Pak, di kota dan sekolahnya di swasta. Swastanya pun bukan yang bagus-bagus banget ya, karena memang nggak bisa masuk negeri misalnya, atau dekat rumahnya karena terbatas zonasi. Makanya saya sepakat dengan adanya MK yang kemarin itu sudah kita harus ikutin, wajib itu ya. Cuma dan memang dipilih-pilih sekolah swastanya mana kali ya. Teman-teman juga jangan sampai terkecoh nih ya, karena ada kalimat yang sebetulnya saya udah baca. Apa tuh? Bahwa swasta itu boleh masih ngambil dari masyarakat itu sepanjang dia menggunakan kurikulumnya yang berbasis. Naiknya ugal-ugalan kita sebutnya. Tapi apakah hal praktik ini benar-benar bisa dibenarkan tanpa ada pengawasan atau mungkin teguran dari pemerintah? Kemahalan uang sekolahnya. Nah itu yang sampai sekarang mungkin saya ngeliatnya los gitu, nggak kemana-mana gitu. Seakan-akan swasta itu boleh gerak sendiri gitu loh. Ya memang harus direm ini Mbak, harus direm ya. Jelas sekolah yang mana nih swasta? Iya benar.
Karena swasta yang sebagian ini bisa sakit hati. Oh ya, tidak semua, oke, tidak semua. Tapi benar koneknya tinggi kan? Yang sebagian tadi ya. Ya, jadi memang harus kita rem ya. Jangan sampai nanti mereka terlalu over ya. Tapi memang tadi disampaikan oleh Mbak Retno, bahwa apa sih yang bikin mahal itu gitu. Yang saya tahu tuh diantaranya adalah investasi dari awal memang. Cuma memang itu ada BEP ya, break even point. Kalau bikin gedung ya, misalnya gedung ini dia harus lunas berapa tahun. Kan harusnya udah itu balik, udah kembali. Ya, udah kembali. Cuma memang ada biaya-biaya yang lain, maintenance seterusnya. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah dulu. Kalau dulu kan, kalau pemerintah itu kan tanahnya, gedungnya segala macam kan dibangun oleh pemerintah. Kalau ini disediakan oleh mereka sendiri, mulai dari tanahnya, gedungnya dan seterusnya. Nah, itulah salah satunya yang mungkin yang bikin komponen-komponen itu agak meningkat. Cuma memang harus ada batas, berapa tahun nih dia, ya kan BEP-nya kira-kira gitu kan. Paling kalau misalnya gedung tuh lah kira-kira 5 atau 10 tahun rusak, tinggal ngecat ulang kira-kira gitu. Nah, itu yang bisa direduksi sebetulnya. Maka dari itu wajib pemerintah turun dengan mengatur. Kalau enggak, kita ini katakanlah kita ini negara Indonesia bersaing dengan negara luar negeri. Enggak bakal bisa karena komponen mereka udah hebat-hebat. Nah, kita coba berkaca ke Jepang. Kalau bersaing sama salah harga enggak bakal bisa. Gitu. Oleh Jepang karenanya itu 90% sekolah negeri loh. Hanya 10 dan bagus mereka yang swasta. Dan semua standarnya sama. Kita yang harusnya mengarah ke sana, memang harus. Karena kan gini ya, pendidikan berkeadilan itu ya berkualitas itu harus berkeadilan untuk semua kan. Nah, makanya tadi Pak yang tadi dibilang harusnya kalau mereka udah punya gedung udah itu ya harusnya kan justru menurun harganya. Kalaupun tidak harusnya tetap. Lah ini naik setiap tahun. Berarti kan ini jangan-jangan keuntungan aja nih untuk pihak yayasan dan lain-lain gitu loh. Kan kita jadi menduga begitu ya. Nah, jadi jangan ada transparansi gitu. Ini boleh. Itu kan soal apa pendidikan kan sosial ya. Nah, artinya boleh aja ngambil keuntungan. Tapi kan artinya masuk akal nggak sih? Nah, itu harus diaudit. Jadi sebentar saya tambahin sedikit. Kenapa ini juga mungkin agak mahal tuh? Karena faktor pajak juga masuk di situ. Jadi PPN, PPH yayasan juga dikenakan pajak, ada pajak di situ. Nah, sehingga ini barangkali harus ada perhatian pemerintah kalau memang yang sifatnya nirlaba kayak begini harus ada pertimbangan jangan sampai dikenakan pajak. Karena dalam undang-undang itu sebetulnya sudah jelas yayasan itu nggak bisa sebetulnya. Cuma karena memang ada kepentingan diambil. Ada PPN, apa lagi di daerah-daerah itu orang pajak tuh ngejar yayasan itu. Sampai PBB juga dikenakan juga. Gitu. Mas Samsul, sektor pendidikan dikenai pajak. Emang harus begitu dengan berkembang ke Indonesia? Iya, itu tadi karena negara sudah bingung majekin hal-hal yang lain. Kadang kalau lihat orang bayarnya ratusan juta, wah ini pajak. Nah, kadang cara berpikirnya kadang pelaku peluang menambah nyari mana-mana ya. Sekolah lagi bangun ini wah berarti ada dananya nih, ada investasinya nih, ada cuannya di situ, kejar di situ. Itu hal-hal sebenarnya nggak bisa dilakukan gitu karena pendidikan ini kan adalah tugas negara. Ada undang-undang dasar ya, Mbak, di situ nggak bisa dibiarkan. Nah, kalau pemerintah nggak mampu dibantu oleh swasta, swasta nggak main di yang tapi mainnya di pinggiran kadang. Dan mereka tujuannya kalau swasta kan sebagian yang swasta pemain lama nih, jangan swasta yang pemain pebisnis ya. Swasta lama itu kan keagamaan, ada Katolik, ada Muhammadiyah, ada NU. Itu kan dari dulu udah main pendidikan. Kalau itu semuanya digratiskan, nggak ada biaya pendidikan gratis itu nggak ada. Semuanya berbayar, tapi yang bayar siapa? Negara yang wajib bayar di situ. Itu yang harus dilakukan. Nah, 75 triliun itu hal yang kecil. Kecil dari 1000 sekian triliun. Dari 700 sekian triliun anggaran fungsi pendidikan. Yang itu pemerintah tidak punya pikiran prioritas program yang tepat menurut Anda? Itulah. Kalau memang ada niatan yang baik. Soal political will. Kalau ada niatan baik, pajak kenapa harus dipungut? Apalagi jangan berpikir untung kalau pendidikan. Ini sosial. Saya rasa Indonesia harusnya belum di situ harusnya. Bukan kewajiban yayasan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, tapi yang ujung-ujungnya tadi yayasan yang berkembang, soalnya ladangnya banyak cuan ya Pak Yusuf. Melihat ada peluang, ada peluang. Kalau bicara dana bos Pak ya, sebenarnya dana bos yang sekarang itu untuk seluruhnya yang dikeluarkan negara dalam 1 tahun ya di 2024 tuh hanya 59 T loh.
Dana BOS itu. Jadi itulah yang untuk pembiayaan semua negeri maupun swasta loh 59T. Nah, kalau kita mau ngitung SD dan SMP kan dikeluarkan dulu tuh berapa yang swastanya. Ya, hitungan negerinya berbeda dengan swasta, dikeluarkan dulu. Nah, ini yang sebenarnya dengan mudah bisa dilakukan oleh tim keuangan sih, Kementerian Keuangan. Ini kan makanya menurut saya soal political will. Sekarang coba MBG itu nggak ada di amat konstitusi, bisa kok kalau presiden mau. Sekolah kalau rakyat, mau ya, kan kuncinya kalau mau. Jadi sekolah prioritas. Rakyat itu sebenarnya nggak begitu dibutuhin, kok buktinya bisa dengan begitu cepat ya karena soal political will. Kalau mau menggratiskan bisa. Ini kan soal apalagi sudah dipertegas dari putusan MK Pak Saur. Cuman mungkin kayaknya ada pengecualian nih untuk sekolah tadi berbasis keagamaan internasional, tampaknya boleh tuh mengutip tuh. Iya, masih ada. Kita baca ulang lagi kembali amanat daripada Mahkamah Konstitusi itu ada masih tidak berarti semua harus gratis, itu tetap ada beberapa persyaratan yang setahu saya itu lagi sedang dikaji pemerintah. Sekali lagi Mbak Ola ya, saya katakan tadi saya senang masalah pajak di daerah Menteng itu pajaknya bisa ratusan juta, luar biasa. Jadi memang ya, Pak, ya? Di saya nggak sebut nama sekolahnya karena pernah ngadu juga ke kami. Jadi artinya memang saya lagi-lagi mari kita lihat lebih utuh kepada yang sekolah-sekolah seperti itu. Nah, tapi saya senang lagi karena dibawakan ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang bagaimana masyarakat rakyat Indonesia ini bisa gratis? Pertanyaan saya adalah harus kita klarifikasikan masyarakat ini. Masyarakat yang ini yang gratis, masyarakat yang ini tidak. Tapi kelompok menengah harusnya kelompoknya termasuk yang gratis. Nah, jadi saya ulangin tadi misalnya tadi yang dikatakan sekolah negeri itu kan tidak berbayar itu ya selama ini. Nah, mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra dan seterusnya sudah dipayungi dengan peraturan Permendikbud nomor 76 itu tentang komite sekolah. 75. Jadi komite sekolahnya 75 itu dibuat. Jadi mereka masyarakat itu. Nah, tetapi karena sudah gratis semuanya itu sehingga menjadi lebih orang di Jakarta ini orientasi ke negeri itu lebih banyak karena gratisnya. Bagaimana? Saya pernah mengatakan di Dinas Pendidikan, andai kata masuk ke swasta pun gratis, nggak ada yang ribut-ribut orang PPDB ini. Saya nggak yakin ada ribut karena sama-sama gratis. Tapi begitu masuk ke negeri gratis, ke ini yang gratis, yang menengah pastilah itu teriak. Itu yang jadi persoalan utama sebenarnya. Jadi menurut Anda meskipun ada putusan MK gratiskan uang sekolah belum tentu terlaksana gitu ya? Tergantung. Tentunya masih, kalau saya melihatnya masih bisa. Tadi kan Bu Dani mengatakannya bisa dari sisi anggaran, political will tadi yang dikatakan. Tetapi dari sisi logika di masyarakat menurut saya swasta itu masih ada hal-hal lain yang diperbolehkan untuk ngutip itu. Kita bisa kembali. Baik, dari diskusi kita saudara saat ini untuk anggaran pendidikan 20% paling tinggi di sektor pendidikan, tapi ternyata tidak mampu memberikan hak kepada masyarakat menyekolahkan anaknya dengan ringan tanpa beban yang besar karena gaji yang kecil. Apakah perlu ada tambahan anggaran? Kami segera kembali saudara. Melihat banyaknya orang tua yang harus menguras keringat hanya demi membayar SPP anak, Mas Syamsul, apakah perlu jumlah anggaran di APBN untuk sektor pendidikan ditambah atau sebenarnya lebih baik reposisi anggaran aja? Saya menilai kayaknya nggak perlu ditambah dulu ya, sebelum kita tahu benar apa digunakan untuk apa anggaran sebesar itu. Itu pertama. Yang kedua, untuk menambah kemampuan membayar itu kan bisa dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai insentif. Misalkan BOS dan sebagainya itu diperluas. Penerima KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan yang dulu mungkin ini Kartu Indonesia yang untuk kuliah itu diperluas. Jangan terbatas hanya orang miskin semua. Kalau menengah yang tadi yang karena kelas menengah ini yang paling sering nggak dapat bantuan itu yang harusnya diperluas ke situ. Masih banyak cara yang seperti itu. Penghapusan atau PPN ditanggung pemerintah atau pajak yang lain ditanggung pemerintah itu juga bisa dilakukan untuk dengan political will ya Bu ya. Political will kalau ada itu bisa sangat mudah, apalagi dengan hitungan satu siswa sekitar 9 juta per tahun hanya 75 triliun itu sangat kecil. Jadi kita nggak perlu nambah lagi. Tapi perbaiki aja yuk punya prioritas. Efisiensi penggunaan anggaran yang ada ini. Tepat sasaran. Apakah memang untuk membiayai kebutuhan siswa? Saya sebut lagi kebutuhan siswa, bukan kebutuhan yang lain. Bukan kebutuhan yang lain atau sekedar memenuhi janji-janji begitu ya. Mbak Putri, dari catatan data-data yang Anda miliki sedemikian rumitnya masalah pendidikan di Indonesia, apa solusi yang paling tepat? Dari awal itu memang saya melihat yaitu ada tarif batas atas ya, terutama untuk tadi swasta yang
kami kan juga membagi swasta itu menjadi 3 ya, bawah, menengah, atas, yang untuk bagian atasnya. Karena range-nya tuh besar banget nih. Kami juga mengolah data 36 sekolah swasta di Jabodetabek. Itu angkanya dari 28,7 sampai 611,2 juta itu untuk biaya 6 tahun gitu. Nah, itu kan range-nya sangat lebar banget ya. Kalau nggak diatur, ini terus ke atas, ya memang bisa dibayar sama orang kelas atas, tapi kan harinya menjangkau yang kelas atas, jadi terkotak-kotak lagi nih. Yang dapat pendidikan berkualitas ya yang hanya yang berduit begitu. Pak Pertasan, solusi real yang diberikan Komisi 10, apakah setelah diskusi ini nanti misalnya ketemu sama Kementerian Pendidikan Dasar, ngomongin soal biaya pendidikan yang kian hari kian mahal, atau mungkin juga mau ada pembahas terkait dengan reposisi anggaran di tepat sasaran dan sesuai kebutuhan siswa, bukan kebutuhan yang lain? Ya, kebetulan sedang berproses penyusunan RU yang baru, Sisdiknas. Ini adalah payung untuk semua pendidikan ya, yang rencana menggabung 3 undang-undang, Undang-Undang 20, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Undang Pendidikan Tinggi. Kalau saya melihat untuk solusinya, bikinlah aturan standar ya, dan memberi subsidi kepada yang tidak mampu. Sebetulnya kalau dibilang cukup. Anggaran kita 20% sesuai dengan amat undang-undang cukup, karena 700T itu kalau betul-betul didistribusikan dengan benar sesuai dengan fungsinya sangat cukup. Bahkan itu bisa menggratiskan dari bawah sampai perguruan tinggi. Ya. Nah, yang kedua adalah tentu karena tadi adalah judul kita hari ini adalah soal biaya siswa naik dan honor guru gaji kian mepet, biaya sekolah terus meroket. Nah, gitu kan. Nah, maka ini harus jadi perhatian nih soal honornya gurunya. Karena tentu saja bagaimana mereka melaksanakan tugas dengan baik kalau misalnya kondisinya kan nggak sejahtera. Ini penting kalau dibandingkan dengan tetangga kita, guru-guru itu udah mulai sejahtera ya Mbak Retno ya. Terus saya gitu. Dapat tunjangan. Terus yang ketiga adalah tentu saya pakat yang Bapak nih ya, kita transparansi dan evaluasi secara keseluruhan. Baru kalau udah mulai dari titik itu, ayo kita mulai dari titik nol lagi. Undang-undang sudah dibangun, sekarang sedang dirancang, gelontorinlah kepada hal-hal yang penting menurut saya tadi itu. Bukan berarti yang lain nggak penting ya. Skala prioritas. Bahasa konstitusinya adalah ini sesuai dengan konstitusi, amanat. Nah, itulah yang menurut saya mandat historisnya adalah di situ semuanya. Gitu. Selain itu menurut saya sifatnya itu tersier ya sebetulnya. Ada artinya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak lah kira-kira begitu. Saya kira Bu Retno, singkat saja. Dengan kenaikan biaya sekolah yang mahal, apakah sejauh ini mungkin belum sejahtera amat, tapi sudah mulai ada perbaikan kesejahteraan kehidupan para guru atau belum sama sekali? Kalau menurut saya belum ya. Kami menerima beberapa pengaduan, itu bahkan satu yayasan, jadi dari TK dia sampai SMA, itu mereka tidak bisa mengurus misalnya tunjangan sertifikasi. Jadi sengaja kayaknya yayasannya melakukan itu agar gurunya tuh bergantung gajinya emang satu-satu kecil, jadi terikat gitu oleh yayasan. Kami menangkap itu dan mereka udah berkali-kali, dan kalau banyak protes kemudian mereka dikeluarkan juga. Nah, ini menurut saya penting juga, dan guru-guru swasta ini kadang bingung juga harus kemana, kemudian meminta pertolongan siapa, karena mereka itu sepertinya ini sekolah kaya, mereka juga gajinya gede, padahal enggak. Nah, lalu terkait dengan tadi ya, kalau memang mau dibikin angka, oke boleh, tapi plus gurunya juga disejahterakan. Misalnya minimal UMR oke, tapi guru-guru itu harus dapat berbagai tambahan tunjangan. Ya, artinya jangan sampai gurunya sebenarnya tetap naik kendaraan umum, muridnya naik mobil-mobil mewah, itu nyata loh, kelihatan belum lagi tuntutan para orang tuanya terhadap gurunya gitu. Belum lagi anaknya jatuh dikit, gurunya kena omet karena ngerasa bayarnya gede gitu. Jadi ini guru-guru nih kasihan gitu, sementara mereka harus bekerja full, lagi libur pun harus mau ditelepon, melayani gitu, libur pun masuk untuk bikin perangkat. Ya harus ada perlindungan secara hukumnya. Nah, ini maka penting juga Pak diawasi ini, bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan terkait. Pak Saur, kira-kira kalau memang belum diatur sekarang, bagaimana mungkin cara sekolah pihak swasta bisa begitu menekan biaya sekolah janganlah naik keterlaluan gitu. Lalu kemudian kalau memang naik ya pikirin juga lah kesejahteraan gurunya. Iya. Baik, saya harus katakan ini mari kita bekerjasama pemerintah dengan swasta. Nah, jadi saya harus katakan di sekolah swasta itu dimulai dari SPMB. Sekarang rame-rame di provinsi tertentu itu ada yang bikin satu kelas rombongan yang luar biasa. Nah, jadi itu bagaimana supaya swasta itu bareng-bareng. Tadi Pak mengatakan berapa murid yang dikelolanya, karena itu sangat tergantung.
Terbalik sekarang, swasta malah beberapa sekolah swasta, Bu, itu nurunin SPP-nya supaya masuk ke depan dia. Malah terbalik gitu, malah ada yang seperti itu. Nah kemudian jadi mulai dari itu. Kemudian yang kedua, saya katakan masalah bos. Bos itu kan ada bos untuk non personalia, ada personalia. Boleh usulan kami adalah dibuatkan bos untuk personalia, untuk guru, sehingga langsung semua guru itu dimanapun dia sudah aman. Dan saya setuju. Yang ketiga, saya katakan tadi standar biaya. Dan lagi-lagi bikinlah standar biaya. Begitu kita sebenarnya kita tahu melihat, wah ini biaya kemahalan dan seterusnya. Karena standar biaya. Komponen harus jelas. Iya, jadi RUU Pendidikan, Pak, saya senang sekali kita titipkan sama Bapak. Baik. Kita perbaiki di situ. Oke, jadi semua tergantung Pak Furtasan ya. Apapun makanannya harus saya katakannya, minumannya Fanta. Apapun pendidikannya harus perhatikan mitra sebagai baik, terima kasih Pak Saur, Pak Furtasan, Bu Retno, Mbak Putri, Mas Samsul. Dengan demikian saudara, saya menutup perjumpaan kita malam ini. Saya masih serta Regan pamit. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.